Tidak ada ukuran yang lebih tajam daripada pemuda itu di dalam pergerakan sejarah. Adalah satu alat peninjau hari kemudian, satu barometer untuk hari kemudian yang tak pernah salah. Tinjaulah Tuhan punya hari kemudian dengan barometer ini, sebab pemuda memang hidup di dalam hari kemudian. Kaum tua hidup di dalam zaman yang silam, instinktif dengan panggilan mereka yang punya sukma saja. Zonder dikaji betul dengan mereka punya akal. Kaum pemuda merasakan apa yang mengandung benih bagi mereka punya alam kemudian dan apa yang tidak. Yang mengandung benih bagi mereka punya alam kemudian itu mereka gemari, yang tidak mereka jauhi. Ukurlah Tuhan punya hari kemudian. Tuhan punya pengertian agama dengan barometer pemuda ini. Lihatlah bukti sejarah dunia, bukti-bukti kebenaran hukum sejarah yang berbunyi we did to come have de Jeuh. Lihatlah falsafahnya Aristoteles dan Socrates. Falsafah Aristoteles dan Socrates itu sedari lahirnya sudah boleh diramalkan akan mempengaruhi akal manusia beratus-ratus tahun. Menilik gemarnya pemuda mempelajarinya. Begitu gemar sehingga Socrates dihukum mati karena dituduh merusak pikirannya pemuda. Lihatlah pergerakan kultur Erasmus mempropagandakan misi kebudayaannya di Italia, Jerman, dan negeri Inggris. Maka pemudalah yang lebih dulu menerimanya, dan misi kebudayaannya itu hiduplah menyemangati kultur Eropa buat sangat lama sekali. Lihatlah pergerakan Oxford, lihatlah agama Nabi Isa, lihatlah reformingnya Martin Luther yang semuanya berusia panjang. Pergerakan Oxford itu mula-mulanya berpusat kepada pemuda di bawah pimpinan pemuda Wesley dan Whitfield. Sahabat-sahabat Nabi Isa rata-rata adalah umur muda. Pemudalah yang mengerumuni Luther di Wittenberg. Tidakkah pergerakan sosialis banyak digemari kaum pemuda pula? Dan contoh yang sangat bagus, lihatlah kepada agama Islam di zaman Nabi kita sendiri. Ilmu tarik telah menetapkan bahwa banyak sekali pemuda-pemuda di kalangan umat Islam di zaman Nabi kita itu. Sayyidina Ali muda, Khalid bin Walid muda, Sa'ad bin Waqqas muda, Zubair muda, Umar bin Khattab muda. Sebagian besar dari para tenaga-tenaga dinamis di zaman itu adalah umur muda. Digemari pemuda karena memang mengandung benih buat hari kemudian. Digemari juga karena memang menggenggam hari kemudian. Nah, marilah sekarang kita lihat dunia Islam kita sekarang. Sedari dulu kita hanyalah kenal satu keluhan, di manakah kita punya pemuda intelektual. Sedangkan di dalam kalangan organisasi-organisasi pemuda Islam pun kita selalu mendengar satu keluhan itu, di manakah kita punya pemuda intelektual. Lebih dari itu, organisasi-organisasi pemuda Islam itu sendiri yang sakit-sakitan. Organisasi-organisasi pemuda Islam itu sendiri banyak yang kurang darah. Semua orang mengetahui bahwa misalnya soal pemuda inilah salah satu daripada heavy problemnya pengurus besar Muhammadiyah dan pemuda-pemudi. Soal pemudi malah menjadi heavy problemnya seluruh dunia Islam di negeri kita, bukan dari Muhammadiyah saja. Benar-benar bukan saja kurang digemari kaum pemuda intelektual, bukan saja kurang digemari kaum didikan kebaratan, tetapi kaum pemuda biasa pun umumnya dingin. Siapa mengenal teen talent levelnya kaum pemuda dari semua lapisan di negeri Mesir umpamanya? Siapa mengenal roh hidup yang menyala-nyala di kalangan itu? Dia akan mengakui bahwa benar-benar Indonesia suram tampaknya. Maka lantas timbullah pertanyaan, apa sebab? Apa sebab di kalangan dunia Islam Indonesia seumumnya kaum muda terutama yang intelektual kurang cinta Islam, kurang bersemangat Islam? Apa sebab? Janganlah Tuhan menjawab bahwa sampai lebur kiamat kaum intelektual tidak akan mau mendekati dan memeluk Islam. Janganlah Tuhan menjawab begitu, sebab di negeri-negeri lain kaum intelektual banyak yang Islam. Dan janganlah kita puas dengan alasan-alasan murah sebagai kurang propaganda, kurang pemimpin muda yang cakap, kurang perhatian orang tua kepada didikan rohani,
kurang benarnya stelsel Onderwijs yang hanya memberi ilmu pengetahuan saja dan lain-lain sebagainya. Alasan-alasan yang demikian itu di dalam kemurahannya memang ada, mengandung juga kebenaran. Tetapi marilah kita lebih prinsipil, marilah kita selami soal ini sampai kepada hakikatnya. Marilah kita selami sampai kepada sebab yang sedalam-dalamnya. Marilah kita berani menanya, tidakkah barangkali ada apa-apa dengan kita punya pengertian sendiri tentang agama? Saya berani membuat soal ini menjadi soal prinsipil begini, oleh karena saya melihat bahwa di negeri Islam luaran, orang juga telah agak lama mengerjakan rethinking of Islam. Marilah kita berani pula rethinking kita punya Islam. Profesor Farid Wajdi pernah berkata, agama Islam hanyalah dapat berkembang betul bila mana umat Islam memperhatikan benar-benar akan 3 buah sendi-sendinya: kemerdekaan roh, kemerdekaan akal, kemerdekaan pengetahuan. Marilah kita memerdekakan kita punya roh, kita punya akal, dan kita punya pengetahuan dari ikat-ikatannya kejumudutan. Hanya dengan roh, akal, dan pengetahuan yang merdekalah kita bisa mengerjakan penyelidikan kembali, herorientasi, self koreksi yang sempurna. Dan bukan saja itu, sebelum pengertian kita tentang agama itu benar-benar bersendi kepada roh merdeka, akal merdeka, dan pengetahuan merdeka, sebelum kita tanamkan 3 sendi yang disebut oleh Profesor Farid Wajdi itu kepada keagamaan kita sendiri, maka janganlah kita mengharap pemuda-pemuda intelektual kita itu mendekati kita dan mempersatukan diri dengan kita, sebab alam perasaan, alam pikiran, alam ideologi, alam jiwa pemuda intelektual kita itu ialah berkat intelektual pengajaran yang mereka dapat, alam yang merdeka pula, alam yang kritis, alam yang tidak mau menerima sebelum dikaji dengan rasa dan pikiran yang merdeka, alam yang tidak mau mengiyakan sebelum memuaskan mereka punya kritik izin yang merdeka, alam yang tidak mau menelan sebelum dikunyah halus-halus oleh mereka punya intelek yang merdeka. Maka oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita memberanikan kita punya diri, meridhokan kita punya hati kepada herorientasi, penyelidikan kembali, herkoreksi yang nyata perlu. Janganlah kita ketinggalan, sebab seluruh dunia Islam di luar Indonesia sudahlah asik kepada rethinking of Islam. Sedikit tentang fatsal-fatsal yang perlu kita herorientasi, kita selidiki kembali, dan kita herkoreksi itu, insya Allah akan saya bicarakan di dalam nomor yang akan datang. Said Amir Ali, penulis kitab Gilang Gemilang, The Spirit of Islam, kitab yang mana menjadi salah satu kitab yang fundamental bagi kaum-kaum intelektual di Eropa dan Asia yang mempelajari Islam, menulis di dalam kitab itu, hukum yang jempol haruslah seperti karet, dan kekaretan itu adalah teristimewa sekali pada hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam itu bisa cocok dengan semua kemajuan. Itulah kebijaksanaan yang membuatnya. Maka dengan alasan kekaretan ini dalam arti yang baik, jumutlah kita. Kalau kita mau berkepala batu memegang teguh kepada pengertian-pengertian ulama dari 1000 tahun yang lalu, atau dari 500 tahun yang lalu, atau dari 200 tahun yang lalu, waktu keadaan sekarang, Islam bisa cocok dengan semua kemajuan karena hukum-hukumnya seperti karet. Begitulah Sir Syekh Amir Ali berkata, dan perkataan beliau ini adalah benar. Islam tidak akan bisa hidup hampir 1400 tahun kalau hukum-hukumnya tidak seperti karet. Islam tidak akan bisa meninggalkan suasana abad pertama, tatkala manusia tak kenal lain kendaraan melainkan unta dan kuda, tak kenal lain senjata melainkan pedang dan panah, tak kenal lain alam melainkan alamnya padang pasir. Kalau hukum-hukumnya tidak seperti karet, zaman beredar, kebutuhan manusia berubah, pantarai, maka pengertian manusia tentang hukum-hukum itu adalah berubah pula. Dan siapa tidak mau merubah, siapa tidak mau ikut zaman, siapa tidak mau ikut berpantarai, ia akan ditinggalkan oleh zaman itu, zonder ampun, zonder kasihan, zonder harapan.
Kekaretan hukum-hukum Islam itulah yang menjadi sebabnya kultur Islam selalu berubah corak. Kultur Umayyah adalah lain corak dengan kultur Abbasiyah. Kultur Abbasiyah lain corak dengan kultur Utsmaniyah. Kultur Islam Arabia adalah lain daripada kultur Islam Spanyol. Kultur Islam Spanyol lain lagi dari kultur Islam sekarang. Ya, malahan di zaman sekarang pun kita melihat perbedaan-perbedaan pengertian tentang isi dan maunya hukum-hukum Islam itu. Di zaman sekarang pun kita melihat pertingkat-tingkatan di dalam modern atau kolotnya pengertian agama itu di berbagai negeri-negeri Islam. Apakah ini hanya karena otaknya ulama fulan lain daripada otaknya ulama fulun? Pengertian ulama fulan tidak sama dengan pengertian ulama fulun. Tidak, sebab kita melihat bahwa perbedaan-perbedaan pengertian ini bukanlah perbedaan-perbedaan antara ulama dan ulama saja, bukanlah perbedaan antara anggapan person dan anggapan person, tetapi dapatlah kita bagikan pula di dalam anggapan-anggapan daerah atau anggapan-anggapan negeri. Kita melihat anggapan Mesir lain dengan anggapan Turki, anggapan India lain dengan anggapan Palestina. Kita melihat satu negeri sama sekali lain modern interpretasinya Islam dari lain negeri sama sekali pula. Satu negeri sama sekali lebih radikal mengoreksi anggapannya dari lain negeri sama sekali pula. Kita melihat mazhab Mesir berlainan dengan mazhab Palestina. Mazhab Palestina berlainan dengan mazhab Turki. Kita melihat perbedaan paham yang demikian itu. Maka kita tanya, apa sebab? Karena berlainan otak ulama-ulama saja. Karena tidak ada dua orang yang satu pikiran. Tidak. Sebabnya ialah oleh karena kebanyakan hukum-hukum Islam itu boleh diinterpretasikan menurut kehendak massa. Sebabnya ialah oleh karena satu negeri lebih sempat dan mampu mengajar massa daripada negeri yang lain. Lebih cakap mengajar massa daripada yang lain, lebih cakap mengkaretkan pengertiannya kepada massa daripada yang lain.